Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali ke materi selanjutnya, pelajaran matematika, yaitu mengenal bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan bulat yang dipecah dengan menggunakan lambang bilangan. Ini lambang bilangan disebut per, yang ini koma, yang ini persen. Kalau yang bilangan yang di lambang bilangan pecahnya dengan melambangkan per, contohnya 1/2, 2/3, dan seterusnya, atau 3/7. Ini semua disebut bilangan pecahan. Sedangkan bilangan yang menggunakan koma disebut bilangan desimal. Contoh misalnya 2,3, 0,2, 7,4, dan banyak lagi. Sedangkan yang ketiga yaitu lambang bilangan persen, disebut persen. Persen artinya per 100. Nah, bisa ditulis seperti 2,5%, 100%, 75%, dan seterusnya. Ini semua disebut bilangan persen. Kemudian kita pertama mengenal bilangan pecahan dulu. Bilangan pecahan yang pertama tadi yang melambang bilangan pakai per, itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni. Contohnya seperti ini, 2/3, 4/7. Sedangkan yang kedua disebut pecahan campuran. Mengapa dikatakan campuran? Karena di dalamnya ada satu bilangan bulat. Nah, bilangan cacat atau bilangan bulat. Misalnya 1 2/3, 1/2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengenal kembali apa yang disebut pembilang dan penyebut. Mana yang pembilang? Pembilang itu adalah bilangan yang di atas per. Contohnya ini 2. 2 ini disebut pembilang. Sedangkan yang 3 disebut penyebut. Jadi pembilang di atas per, sedangkan penyebut di bawah per. Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Kemudian kita lanjutkan bagaimana caranya kita membandingkan bilangan pecahan itu, apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, contohnya ada dua bilangan yang ibu tulis di bawah ini, 4/8, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 3/4. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus mencari KPK dari penyebutnya. Nah, di soal ini ada dua bilangan ini, penyebutnya ada 8, ada 4, masih berbeda. Maka kita samakan dengan cara mencari KPK dari 8 dan 4. Kita buat pohon faktornya. 4/2, 2 habis, faktorisasinya 2/2. 8 ini 8/2, 4. 4/2, 2, maka faktorisasinya 2/3. Kemudian KPK-nya berapa? KPK-nya itu adalah pangkat yang terbesar dan bilangan semua dimasukkan. Kemudian kebetulan di antara 4 dan 8 ini hanya ada 2, yaitu 2/2 dan 2/3. Maka kita pilihlah yang pangkat yang terbesar, 2/3, yaitu 8. 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, bagaimana cara menentukan dia lebih besar atau lebih kecil dari bilangan ini? Kita jadikan dia penyebut tadi menjadi 8. Mengapa ada 4 di atasnya ini? Kita cari dengan cara 8 dibagi 8, 1 kali. Ke atas kita kalikan, kali 4, jawabannya 4. Untuk yang ini, mengapa 6? 6 hasil dari 8 penyebut yang berasal dari KPK dibagi penyebut awal dikali pembilang, kali 3. Jadi 8 bagi 4, 2 kali 3, 6. Nah, untuk menentukan lebih besar atau lebih kecil, kita lihat pembilangnya. Mana lebih besar? 6. Maka 4 dapatlah kita tulis 4/8 lebih kecil dari 6/8. Untuk satu contoh yang selanjutnya, ibu beri contoh satu lagi.
apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 3/5 dengan 5/7? Nah, kita cari sama seperti yang di atas. Kebetulan penyebutnya ini adalah bilangan prima. Maka kalau kamu sudah ketemu dengan bilangan prima, maka langsung kalikan saja bilangan primanya. 5 kali 7, 35. Langsung kita masukkan 35 ke penyebut KPK. Nah, untuk mencari yang di atas pembilangnya sama seperti yang awal tadi. 35 dibagi 5, 7. 7 dikali 3, 21. Tulis 21 pembilangnya. Kemudian 35 dibagi 75, 5 kali 5, 25. Maka dapatlah kita menentukan ternyata 21 lebih kecil daripada 25. Maka kasihlah lambang lebih kecil. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan. Kita awali dulu dengan yang mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Ini ada ibu kasih contoh soal, misalnya urutkanlah pecahan-pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Sementara soal ini masih acak. Maka untuk mencari jalannya bagaimana kita bisa menentukan mana yang terkecil di antara mereka, kita urutkan. Sama seperti tadi, kita rubah dulu semuanya ini menjadi pecahan, bilangan pecahan. Yang ini sudah, yaitu 7/25. 3% itu artinya persen, ini artinya per 100. Maka 35/100. Sedangkan bilangan desimal 0,36 ini, kita lihat angka di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Maka kalau 2 angka dia nolnya 2, jadi 36/100. Kemudian 6/15 sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya seperti awal tadi, cari KPK. KPK dari 25, 100, dan 15. Kita bagi 25 bagi 5, 5. Dapatlah faktorisasinya 5 pangkat 2. 100 bagi 2, 50. 50 bagi 2, 25. 25 bagi 5, 5. Dapatlah faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sedangkan 15 bagi 3, karena 2 tidak bisa, jawabannya 5. Maka faktorisasinya 3 kali 5. Ingat, mencari KPK adalah pangkat yang terbesar dan nilai semua dimasukkan. Kita ambil dari prima yang terendah, yaitu 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang ada di sini? Ternyata 2 pangkat 2 kita masukkan. Kemudian ada 3 kita masukkan. 5 pangkat 2 ada 2, kita pilih salah satunya. 2 pangkat 2 jawabannya 4. 3, 5 pangkat 2 jawabannya 25. Langsung kita kalikan. 4 kali 3, 12. 12 kali 25. 12 kali 25 kita cari. 12 kali 25 berapa? 12 kali 25. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 0. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. 2 kali 2, 4. Letakkan di bawah 6. 2 kali 1, 2. Baru kita jumlahkan. 0, 10, simpan 1. Jawabannya 300. Maka dapatlah kita menentukan bahwa KPK dari soal tadi 300. Maka kita gantilah 25, 100, 115 menjadi 300. Untuk mengisi yang di atas ini sama seperti yang di atas, yang pelajaran awal tadi, kita bagi penyebut bagi penyebut kali pembilang. Penyebut KPK dibagi penyebut awal kali pembilang. Jadi 300 dibagi 25. Kebetulan Ibu udah cari. 300 dibagi nih. 300 dibagi 25. Ambil 25, ambil 30. 1 kali 25, 25 kita kurangi, pinjam 10 kurang 5, 5. Habis, karena ini udah diambil 1, tinggal 2. 2 kurang 2, 0. Jadi turun 0, 50. 25 kali berapa supaya 50 kali 2? Jadi 25 kali 2, 50, habis 12. Nah, sudah 12. Kita kalikan dengan 7 tadi. Dengan
12 dikali 7 tadi, 7. 12 dikali 7. Jawabannya 84. Maka kita isilah soal tadi menjadi 84 di sini. Begitu juga dengan yang 300 bagi 35. Sudah Ibu cari. 300 dibagi 100, jawabannya 3. 3 kali 35 105. Sudah Ibu cari, jawabannya 105. Begitu juga dengan yang 36. 300 bagi 100 kali 3 kali 36, jawabannya 108. Isilah dengan 108. Kemudian 300 dibagi 15. 300 dibagi 15, ambil 30. 2 kali 15 30, 0, sisa yang 0 masukkan ke jawaban. 20 kali 6, jawabannya 120. Maka tulis di sini 120. Nah, setelah dapat angka-angka di atas, maka kita lihatlah mana yang lebih kecil. Ternyata yang lebih kecil adalah yang 84. 84 ini dari mana anak-anak tadi? Dari soal yang tadi 7/25. Maka depannya adalah 7/25. Kembali ke awal soal. Kemudian setelah 84 ini nomor 1. Terus yang paling kecil kemudian adalah ini 105. Maka ini nomor 2. Maka urutannya adalah 35%. Kemudian ini urutan ketiga. Jawabannya 0,36. Kebetulan ini sama. Dan yang terakhir adalah 6/15. Yang keempat. Bagaimana jika disuruh mengurut dengan yang terbesar? Kita kembalikan. Kalau ini diurut dari yang terkecil, maka jika soal menyatakan urutlah dari yang terbesar, maka kita urutlah ini menjadi di depan. Jika dia minta yang terbesar, maka 6/15 menjadi di depan, 0,36 menjadi nomor 2, 35% menjadi nomor 3, dan 7/25 menjadi nomor 4. Begitulah anak-anak cara mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang berbentuk desimal, persen maupun pecahan murni. Maka untuk hari ini Ibu akhiri materinya. Semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk tugas matematika selanjutnya akan Ibu kirim soal melalui WA. Tolong dilihat dan dikerjakan. Demikianlah anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.